Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar tentang pantun. Diharapkan anak-anak dapat mengetahui pengertian pantun, ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun, dan macam-macam pantun dengan tepat dan benar, sehingga anak-anak dapat membuat pantun dengan tepat dan benar. Pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau puisi lama yang terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Dalam setiap barisnya terdiri atas 8-12 suku kata. Ciri-ciri pantun yang dapat kalian amati dalam video ini yaitu yang pertama, pantun bersajak A, B, A, B. Kemudian, satu bait pantun terdiri atas 4 baris. Dan setiap barisnya terdiri atas 8-12 suku kata. Bagian-bagian pantun ada 2, yaitu sampiran dan isi. Yang pertama sampiran. Sampiran merupakan kata-kata yang terdapat pada 2 baris awal, yaitu baris pertama dan kedua, yang bertujuan untuk mengantarkan rima. Kemudian bagian pantun yang kedua yaitu isi. Isi merupakan kata-kata di baris ketiga dan keempat. Isi ini merupakan pesan yang disampaikan dalam pantun tersebut. Kemudian, macam-macam pantun. Menurut usia, pantun dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak ini memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak yang penuh sukacita maupun duka cita. Kemudian yang kedua, yaitu pantun orang muda. Pantun orang muda ini biasanya berkaitan dengan kehidupan, asmara, atau perasaan. Kemudian yang ketiga adalah pantun orang tua. Pantun orang tua ini biasanya berisi adat istiadat, agama, dan nasihat. Nah, contoh dari pantun anak-anak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Contoh pantun orang muda. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Contoh pantun orang tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolahan rajinlah belajar, agar cita-cita dapat tercapai. Macam-macam pantun yang kedua adalah pantun berdasarkan isinya. Pantun berdasarkan isinya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pantun jenaka, yang kedua, pantun nasihat, yang ketiga, pantun teka-teki, dan yang terakhir adalah pantun kiasan. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Pantun nasihat merupakan pantun yang memberikan tujuan untuk mendidik, memberikan pesan moral, nasihat, budi pekerti, dan lain sebagainya. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar ataupun pembaca diberi kesempatan untuk menjawab teka-teki pantun tersebut. Yang terakhir adalah pantun kiasan. Pantun kiasan ini adalah pantun yang berisikan perumpamaan dan biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan
yang tersirat. Nah, setelah mengetahui pengertian-pengertian pantun berdasarkan isinya, maka simak contoh dari pantun tersebut. Pantun jenaka. Kapal berlayar di Laut Jawa. Nahkoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Setelah membaca pantun tersebut, maknanya anak kecil yang tadinya menangis kemudian menjadi tertawa karena melihat kakaknya mengompol. Kemudian yang kedua, contoh pantun nasihat. Merah muda baju si bibi, di tangan ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi-tubi, berkumpullah dan mufakat. Nah, dari pantun nasihat tersebut, kita diberikan nasihat untuk hendaknya berkumpul bersama untuk menyelesaikan suatu masalah yang datang secara mufakat. Yang ketiga, yaitu pantun teka-teki. Ari menari sampur melebar, tersenyum ceria, semua terhibur. Berbadan besar, telinganya lebar, hidungnya panjang, suka menyembur. Dari pantun teka-teki ini mengungkapkan makna bahwa binatang apa yang berbadan besar, bertelinga lebar, berhidung panjang, dan suka menyembur? Jawabannya adalah hewan gajah. Pantun kiasan. Diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, makna dari pantun tersebut yaitu memiliki keinginan yang sangat besar namun sangat mustahil untuk tercapai. Nah, dari penyampaian materi tadi yang bersama-sama kita pelajari, kita telah belajar pengertian pantun, ciri-ciri pantun, bagian-bagian pantun, macam-macam pantun, dan memahami cara memaknai isi pantun. Nah, bagaimana pelajaran tadi? Semoga pembelajaran yang telah kita lewati bersama ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi anak-anak semua. Kiranya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhir kata, selamat pagi.